Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai matematika pertama kali ya. Mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Bapak harap dengan video ini akan lebih membantu kita dalam belajar matematika, karena menurut Bapak menggunakan modul yang Bapak share waktu yang kemarin ini tidak maksimal ya. Jadi Bapak membuat video ini dengan harapan kalian bisa menyimak dan bisa memahami pembelajaran bisa lebih baik. Baik anak-anak, pada bab persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel ini, yang pertama kita pelajari yaitu mengenai konsep nilai mutlak. Apa sih nilai mutlak itu ya? Apa sih nilai mutlak itu? Apa sih? Apa sih mutlak itu? Mungkin kalian di kehidupan sehari-hari sering ya mendengar kata mutlak ya. Tapi berbeda dengan mutlak yang ada di matematika. Jadi konsepnya seperti ini. Misalkan kalian melakukan suatu perjalanan ya, kalian bergerak lah ya. Misalnya kalian bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, pasti ada jarak yang kalian tempuh ya. Nah, misalnya kalian mundur, kita misalkan saja kalian itu mundur satu langkah ke depan, maka waktu SD mungkin kalian pernah mendengar kalau mundur itu positif. Nah, mungkin kalian pernah belajar positif negatif. Jadi misalnya kalian mundur itu disebut positif misalnya ya. Sedangkan yang kalau maju kalian biasa sebut positif. Sedangkan kalau mundur, nah ini ya, kalau maju ke sana itu biasanya ada tanda positif. Nah, lalu kalau kalian mundur, nah ya, biasanya disebut dengan negatif, ya. Nah, oleh karena itulah ada yang namanya bilangan bulat. Bilangan bulat. Nah, ini yang dipelajari waktu SD, sehingga ada penjumlahan bilangan bulat positif, penjumlahan bilangan bulat negatif ya. Bulat positif dan negatif dijumlahkan semuanya ya. Hanya saja kalau untuk menyatakan bahwa dia bergerak maju atau mundur, misalnya nih, nah coba tadi ya, misalnya ada seseorang si Andi misalkan ya, si Andi ini maju 3 langkah ke depan, maju 3 langkah, majulah si Andi 3 langkah, maka jarak yang ditempuh si Andi berapa langkah? 3 langkah ya. Betul. Nah, kalau dia mundur, misalnya si Andi ini mundur ke belakang 3 langkah juga, maka apakah jarak yang ditempuh si Andi itu -3? Oh, Andi itu mundur -3 langkah, Pak. Wah ya, seperti itu. Pernah enggak kalian mendengar seperti itu? Pastinya tidak. Masa kita mundur -3 langkah? Tidak ada. Maka untuk jarak, kayak kondisinya, Bapak ambil contoh paling mudah ini ya, mengenai konsep nilai mutlak ya. Jadi untuk jarak yang kita tempuh itu tidak ada kata positif ya. Saya pergi ke Buil -50 km, kan tidak mungkin ya. Nah, oleh karena itu adalah yang namanya nilai mutlak. Nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak? Jadi nilai mutlak itu adalah suatu tanda di matematika
yang menyatakan bahwa bilangan itu selalu positif, ya. Bilangan itu selalu positif. Misalnya tadi si siapa tadi, si Andi, ya. Si Andi itu melangkah mundur 3 langkah ke belakang. Maka jarak yang ditempuh si Andi, walaupun dia mundur, jaraknya tetap 3 langkah. Ya. Nah, beda dengan nilainya. Kalau nilainya itu negatif 3, itu nilai. Sedangkan untuk jaraknya itu tetap positif 3, ya. Tetap positif 3 langkah. Tidak ada yang menyatakan bahwa langkahnya tersebut adalah negatif 3. Oleh karena itu, di matematika dibuatlah sama ilmuwan matematika, para ilmuwan zaman dahulu yang pakar-pakar matematika bersepakat untuk menyatakan bahwa bilangan yang selalu positif itu menggunakan suatu tanda seperti ini. Garis 2 buah. Nah, yang lurus. Nah, di dalamnya dimasukkanlah angka. Misalnya kita ambil saja A. Nah, ini bacanya mutlak A, ya. Ini mutlak A. Bacanya mutlak A. Bapak ulangi sekali lagi, bacanya adalah mutlak A. Oke. Mutlak A ini itu kondisinya nilainya tadi, ya. Nilainya dia bisa positif A atau negatif A. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kondisinya misalnya si A ini menyatakan maju. Nah, ketika maju nilainya akan jadi, kalau maju waktu SD maju 2 langkah, nilainya apa? Positif, ya. Nah, mundur 2 langkah, nilainya apa? Negatif. Tetapi jaraknya sama-sama 2 langkah. Nah, jarak tadi itulah yang disebut dengan mutlak. Ini jarak. Jarak inilah tadi yang disebut dengan mutlak. Sedangkan yang biasa kalian pelajari dulu di SD, maju 2 langkah, mundur 2 langkah, itu yang disebut dengan nilai. Ini nilai. Nilai yang ini. Yang biru ini apa? Yang biru ada, yang Bapak lingkari biru, itulah mutlak atau jaraknya. Ya, konsepnya seperti itu. Jadi, untuk kalau kalian bertemu tanda garis 2, lalu ada angka di dalamnya, atau huruf di dalamnya, itu berarti menyatakan bahwa nilai ini terdiri dari 2. Yang pertama yang positif, yang kedua adalah negatif. Nah, ini adalah menjadi hukum pertama, ya. Teorema pertama, ya. Jadi kalau di SMA kalian bakal bertemu dengan teorema, hukum, ya. Nah, seperti itu. Jadi nilainya itu positif, ya. Ingat, ya. Nilainya positif, ada juga nilainya negatif. Itu untuk nilai mutlak. Oke. Jadi misalkan Bapak contohkan sebuah pertanyaan, ya. Misalkan Bapak hapus dulu papan tulisnya. Mana penghapusnya? Nah, ini, ya. Sudah. Bapak hapus dulu, ya. Oke, papan tulis kita udah penuh, ya. Bapak hapus dulu. Oke, misalkan Bapak akan berikan satu contoh soal agar kalian paham. Kemudian Bapak akan memberikan pertanyaan nanti di modul, ya, yang bisa kalian download di e-learning, ya. Oke, misalkan Bapak punya harga mutlak 5, ya. Nah, ini bacanya apa? Mutlak 5. Maka nilai dari mutlak 5 ini ada 2. Yang pertama positif 5, yang kedua apa? Atau negatif 5, ya. Nah, seperti itu. Jadi nilai mutlak yang di dalam nilai 5 tadi adalah 5
atau negatif 5. Nah, oke, sampai situ paham dulu ya. Jadi kalau harga mutlak 5 ada dua. Yang pertama 5, yang kedua negatif 5. Oke, sampai situ sip ya. Ada yang mau bertanya silakan melalui timeline atau bisa melalui ya timeline ya, nggak ada yang lain. Nggak bisa lewat chat Bapak ya, Bapak mau chat istri Bapak. Oke, berikutnya kalau Pak ada nggak Pak ya, ada yang mau tanya, mungkin ada yang bertanya seperti ini, walaupun nggak ada tapi ya Bapak ada-adakan. Pak, saya mau bertanya nih Pak, ada nggak Pak di dalam mutlak tuh Pak negatif, misalnya tadi negatif 3 seperti itu Pak, harga mutlak negatif 3 ada nggak Pak? Ada ya, harga mutlak negatif 3 itu ada. Misalnya harga mutlak negatif 3, maka kondisinya seperti ini. Yang pertama, ingat tadi kalau harga mutlak A, maka kondisinya ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, jadi kalau harga mutlak negatif 3 nilainya, yang pertama negatif 3 tidak kita kacau. Oke. Yang kedua, yang pertama negatif 3 ya nilainya ya. Yang kedua adalah negatif 3-nya kita kasih negatif. Nah, negatif 3-nya nih kita kasih negatif. Nah, ya. Lalu waktu SMP kan udah pernah belajar ya sama SD. Negatif ketemu negatif jadi apa? Jadi positif. Jadi 3. Jadi jawabannya untuk harga mutlak negatif 3 adalah pertama negatif 3, yang kedua 3 ya. Nah, jadi himpunan penyelesaian atau nilai dari negatif 3, harga mutlak negatif 3 itu ada dua. Yang pertama adalah negatif 3, yang kedua 3. Oke. Sampai situ dulu pembelajaran hari ini. Silakan mengerjakan modul yang Bapak bagikan di e-learning. Silakan dikerjakan, Bapak tunggu sampai jam 9 malam. Bagi yang tidak mengerti bisa chat Bapak ya, bisa lewat WA saja, karena Bapak juga wali kelas kalian. Silakan. Kemarin juga sudah ada peneguran dari dikerjakan ya. Kemarin ada peneguran loh dari Pak Waka ya. Katanya anak kelas 10 IIS tidak ngerjakan tugas ya. Nah, Bapak disuruh ngumpulin kalian, hanya saja hari ini tidak jadi ngumpulin ya. Kalau jadi udah Bapak kasih ceramah ya, ceramah kultum ya, kultum pemuda tersesat ya, bukan ya, kultum kepada supaya kalian bisa lebih rajin, karena nilai ini tidak main-main, bukan kayak semester tahun lalu semuanya naik. Di corona kali ini tidak semuanya naik ya. Kalau memang tidak ngerjain tugas, bisa ke sekolah. Kalau tidak ada kuota, bisa ke sekolah. Kalau HP-nya tidak punya kamera, bisa ke sekolah. Antarin ke sekolah, ditunggu sama gurunya ya. Oke, Bapak akhiri sampai sini saja. Silakan kalau bingung mau mengerjakannya bisa chat lewat timeline atau bisa chat ke WhatsApp Bapak ya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.